Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya azami qail wa huwa asdaqul qailin. Wa may yahkum bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-qail ajra'ukum alal fatyah ajra'ukum alan nar. Wa qal al-hudud salah satu isnani binar wa wahidun fil jannah. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Janabal mukarramin wal muhtaramin, para ulama al-kiram wa umara'an al-kiram di daerah Bandung yang kami hormati, baik dari Bapak Bupati yang atau yang mewakili, Bapak Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Bandung dan para staf-stafnya dan jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung yang kami hormati, dan para peserta semiloka Faksul Masail yang kami hormati. Alhamdulillah, sangat senang sekali kami bisa bertemu dan bermuajahah dengan para ulama-ulama di Kabupaten Bandung untuk berbicara dalam metodologi pengambilan hukum atau manhajul hukmi, dengan harapan kita sebagai majelis ulama di dalam memberi keputusan hukum tidak masuk di dalam kata ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar, dan tidak terjebak di dalam dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang memberi keputusan hukum ada 3 macam, yang 2 neraka, yang 1 surga. Yang 1 surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan memberi keputusan dengan benar. Yang neraka adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi karena ada suatu hal harus berpindah pada yang kebenaran karena dipengaruhi oleh nafsu, karena dipengaruhi oleh bodoh. Yang ketiga, orang yang tidak ngerti masalah hukum, memberanikan hukum benar atau salah tetap benar. Harapan kita Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung ini masuk di dalam orang yang mengetahui kebenaran dan memberi hukum dengan benar. Sebelum kami berbicara dalam masalah metodologi pengambilan hukum, memang saya agak bingung seperti kemarin ketika dikasih waktu untuk sini untuk berbicara, satu untuk berbicara solusi cara pengambilan hukum, tapi terus dikasih soal-soal Faksul Masail. Ini maksudnya apa kok? Dua hal yang berbeda. Terus akhirnya sudahlah, intubdu aku lantas selalu anasya intubdalakum tasukum, daripada saya bertanya saya tulis metodologi hukum, kemudian saya anggap barangkali soal-soal ini untuk praktek dalam merumuskan manhaj hukum, itu saja, hanya itu saja. Sebelum kami berbicara manhaj hukmi, perlu kita ketahui wilayah untuk memberi keputusan hukum. Atau pertama kita berbicara tentang masalah fatwa, ma wal fatwa wa ma atul kamal fatwa.
orang yang telah menyebutkan kebenaran, menyampaikan sesuatu ini ada istilah-istilah yang berbeda. Pertama, kalau menghabarkan sesuatu yang benar atau salah, yang manfaat kepada orang lain dan maturut kepada orang lain, itu disebut dengan syahadah. Orang saksi itu menghabarkan kebenaran, manfaatnya untuk orang lain dan maturutnya pun juga untuk orang lain. Kalau menghabarkan sesuatu yang maturutnya yang merugikan kepada diri tapi menguntungkan kepada orang lain, namanya ikrar, pengakuan. Menghabarkan sesuatu kebenaran yang manfaatnya diri sendiri yang merugikan orang lain, namanya dakwah atau menuduh. Itu dalam hal-hal yang khusus, hal-hal yang bisa dirasa oleh panca indera. Tapi kalau hal-hal yang umum, permasalahan-permasalahan umum, kalau di situ menuntut hal-hal yang umum yang kepada setiap individu, apabila menghabarkan tersebut dengan hal-hal yang bisa dirasa oleh panca indera, seperti hanya sahabat menghabarkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat. Sayyidina Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah dan lain sebagainya. Ini disebut dengan riwayat. Itu orang yang meriwayatkan hadis. Kalau orang itu menghabarkan tentang permasalahan syar'i, apabila di situ sifatnya ilzam, keharusan, harus dilaksanakan, tidak boleh tidak, itu namanya hukum. Dan ini wilayahnya pengadilan, bukan wilayahnya MUI. Kalau di situ menghabarkan tentang permasalahan syariat tapi tidak bersifat ilzam, ya seperti menghabarkan diambil, digunakan, dipakai ya alhamdulillah, dipakai ya tidak masalah, itu namanya fatwa. Di sini hanya tugas MUI dalam hal itu dok. Jadi makanya fatwa MUI, tidak hanya fatwa MUI, fatwa ulama-ulama semuanya itu tidak ada yang mengikat. Makanya tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti fatwanya ulama, apalagi fatwanya MUI, tidak ada. Karena memang fatwa itu hal-hal yang tidak mengikat, yaitu mengkabarkan hal yang secara umum, secara amar permasalahan syariat, tapi di dalam tidak ada ilzam. Nah, permasalahan syariat itu apa? Permasalahan syariat itu adalah permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dirasionalkan, yang memang dengan dalil-dalil yang ilmu-ilmu yang hanya didapatkan dari sumber syariat, dari Rasulullah, Quran dan hadis. Itu baru permasalahan syariat. Kalau memang hal-hal yang bukan permasalahan syariat, kan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan, yang bisa didapatkan dengan mendengar, itu namanya ilmu bahasa. Ini nggak masuk di dalam syariat. Ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara logika, itu seperti matematika, itu juga bukan termasuk ilmu syariat. Tapi nanti bisa menjadi penyempurna syariat, pendorong syariat. Ini yang kita harus bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Makanya Imam Ghazali menyebutkan ilmu fikih itu bagian dari ilmu dunia, bukan ilmu din, bukan ilmu agama. Nah, kenapa? Karena mengatur masalah urusan dunia, bukan mengatur urusan syariat, mengatur agama syariat. Kalau syariat itu nanti jurusannya untuk mengetahui tentang aturan-aturan Allah, mengetahui tentang akhirat, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita pada diri kita, mengenalkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Karena apa? Karena yang dipelajari itu hanya disangka itu ilmu, tapi sebenarnya hakikatnya bukan ilmu. Kita kembali, pertama yang perlu kita sampaikan agar supaya kita di dalam memberi keputusan hukum itu tidak serampangan, tapi mengetahui wilayahnya siapa.
bahwa hukum syariat yang kita lakukan atau istilah hukum fikih itu adalah mengatur masyarakat untuk menuju jalan yang mustaqim yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Nah, sedangkan pengaturan siasah fisirahin nas, mengatur di dalam urusan manusia, kemaslahatan manusia yang bisa menyelamatkan al-munajji fid dunya wal akhirah ala arba'ati maratib, ada 4 derajat. Nah, ini kita harus tahu wilayah kita di mana. Ya lagi asyasah fil istislahin nas ila tariqin mustaqim al-munajji fid dunya wal akhirah ala arba'i darajatin atau ala arba'i maratib. Wilayah di dalam mengatur manusia untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, ini ada 4 tahapan. Pertama yaitu wilayahnya khilafah nubuwah. Ini biar kita paham. Wilayahnya khilafah nubuwah itu adalah man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, orang yang punya otoriter mengatur manusia baik urusan sosial atau urusan agama. Itu khilafah nubuwah. Qating qarada ba'da wafatin nabi bi salasina sanatan. Hal itu sudah habis. Nah, kalau khilafah nubuwah itu mau berhak untuk menentukan hukum yang hubungan dengan manusia, baik urusan umum, urusan interaktif, urusan sosial, dan urusan pribadi dalam masalah akidah, dalam masalah urusan tata cara beribadah. Ini otoriter. Dan itu bisa dijamin kebenarannya karena berdasarkan wahyu. Setiap ada kesalahan sedikit pun langsung Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga tidak perlu dicurigai. Dan walaupun itu urusannya wahyu dari Allah, ya tetap masih banyak hal-hal yang kontra di masyarakat. Ya, termasuk kita tahu sampai ada berita hoax tentang perselingkuhan Dewi Aisyah radhiyallahu anha, tapi langsung Rasulullah dijawab dengan wahyu. Termasuk berita bahwa Ammar bin Yasir setelahnya ditangkap oleh orang kafir karena ayahnya sudah dibunuh dan dimutilasi, akhirnya beliau diperintahkan untuk nyembah berhala, dan Ammar bin Yasir melaksanakannya, sehingga rumor di masyarakat, di sahabat ramai karena dianggap Ammar bin Yasir mendahulukan kepentingan pribadi, yaitu membela nyawa daripada agama. Tapi alhamdulillah juga selesai begitu saja dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Di dalam teruskan pada zaman sahabat, ketika zaman wafatnya Rasulullah, lalu Dewi Fatimah menuntut warisan tinggalan Rasulullah, namun juga selesai dengan apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar, nahnu ma'asyiral anbiya narisu wala nurasu ma taraknahu shadaqah. Kami golongan anbiya itu bisa mendapat warisan tapi tidak bisa diwaris. Apa yang aku tinggalkan semuanya adalah wakofan, shadaqah. Selesai. Begitu juga pertikaian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, di mana kaum setelah wafatnya Rasul, kaum Ansar dipimpin Sa'ad bin Ubadah kumpul dalam sebuah sakifah untuk mengangkat kepemimpinan agar Ansar ada sendiri, Muhajirin ada sendiri, dan selesai juga dengan
apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar, nahnu umara wa antum misyara ala imah min Quraisy. Demikian pula ketika pertengkaran di dalam masalah pemakaman Rasul, yang satu mengatakan harus dimakamkan di Mekah karena lahirnya di Mekah, yang golongan satu mengatakan harus dimakamkan di Baitul Maqdis, dikumpulkan dengan nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang satu mengatakan harus di Madinah karena wafatnya di Madinah. Semuanya punya hujah yang kuat, dan akhirnya patah dengan hadis Rasul bahwa al-anbiya tudfanu fi mautihim, semuanya nabi dimakamkan di tempat wafatnya dan lain sebagainya. Jadi masih bisa berjalan ketika dalam khilafah nubuwah. Namun setelahnya 30 tahun bahwa khilafah nubuwah itu malah justru makan korban beberapa ulama-ulama ketika hukum dikembalikan kepada pemerintah yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi, yang sudah tidak bisa diketahui keikhlasannya dan sebagainya, sehingga pada zaman santrinya Imam Syafi'i saja, Syekh Al-Buti juga dipenjara gara-gara dianggap bertentangan dengan pemerintah. Nah, demikian pula ketika zaman Mansur Al-Hallaj, ini juga dipenggal kepalanya karena dianggap aliran sesat oleh pemerintah. Dan Ahmad bin Hanbal juga kita tahu dipenjara karena berpendapat bahwa Quran itu kalamullah al-qadim, yang jelas bertentangan dengan pendapat pemerintah yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, yang akhirnya sampai dipenjarakan. Seperti Syekh Abu Yazid Al-Bastabi dijatuhi hukuman gantung sampai 3 kali. Kenapa? Karena dianggap beraliran sesat. Nah, makanya kalau di situ makanya untuk hukum yang menjadi wilayah khilafah nubuwah ini sudah selesai, tidak usah dikit karena nanti akan adinu ala dinul kaum ala dini imamihim, dan akhirnya akan terjadi pemaksaan semacam itu. Dan tak tutup kemungkinan kalau nanti diusahakan khilafah di Indonesia, nanti orang yang tahlilan dianggap sesat, orang yang ziarah kubur dianggap serat, yang akhirnya kalau sesat dianggap musyrik sampai halat damuhu. Makanya jargon kita adalah NKRI harga mati. Nah, sudah nggak perlu diungkit-ungkit lagi, biar nanti khalifah akan datang sendiri ketika datangnya Imam Mahdi. Sudah. Berarti kalau di sini sudah tidak bisa kita gunakan khilafah nubuwah, makanya siapapun yang akan mengharuskan khilafah nubuwah tidak akan mungkin. Sebab kenapa? Karena harus mengikuti agamanya pemerintah, zahiron wa batinan, urusan dunyan wa ukhron. Siapa pemerintah yang bisa kita ikuti sekarang saja? Andai kata yang jadi pemerintah NU harus mengikuti agamanya NU, mau mereka. Nah, terus apakah yang kalau yang jadi pemerintahan yang menang ada LDI, lainnya mau dan lain sebagainya? Makanya sudah tidak akan ada lagi khilafah nubuwah. Nanti akan ada lagi ketika sudah ada Imam Mahdi, tidak usah kita usahakan. Kalau demikian berarti kembali kepada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu umaro atau sultan atau apa itu namanya, ya imamah, khalifah. Bukan khilafah nubuwah, khalifah itu saja. Pengganti di pemerintahan seperti sekarang ini, sultan. Kalau masalah sultan ini punya wewenang mengurusi di dalam hukum-hukum yang hubungannya dengan sosial, hukum-hukum yang hubungannya dengan interaktif. Makanya untuk umaro, untuk pemerintah seperti pemerintahan Indonesia ini punya wewenang mengatur masyarakat dalam menuju jalan yang benar, yang bisa menyelamatkan dunia akhirat, tapi sebatas lahir saja, sebatas urusan interaktif, urusan sosial.
tidak boleh pemerintah intervensi di dalam masalah urusan batiniah, urusan agama, urusan pribadi. Ini harus jadi seperti ziarah kubur, sebetulnya pemerintah tidak punya hak sama sekali untuk memberi keputusan di sana. Nah, sehingga ketika hubungan-hubungan hukum yang interaktif, yang sosial, walaupun misalnya kita nanti berbicara di dalam manhaj syariat akan menemukan perbedaan-perbedaan pendapat, semuanya perbedaan itu tidak akan pernah bisa direalisasikan, tidak akan pernah bisa diimplementasikan kecuali yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Kalau tidak diundang-undangkan oleh pemerintah, maka tidak punya hak siapapun menuntut sesuai dengan hukum syariat. Nah, ini contoh saja yang hubungannya dengan interaktif di dalam masalah hibah saja. Kalau kita berbicara soal hibah, ini menurut a'immatus salasah ini akan bisa sah dan resmi cukup dengan ijab qabul. Tapi kalau menurut mazhabnya Syafi'i, hibah itu tidak akan pernah sah dan luzum sebelum qabd, sebelum ada serah terima barang secara langsung, bukan hanya sekedar ijab qabul. Yang sehingga pernah terjadi geger di masyarakat lagi antara mutabani dan mutabana. Orang yang mengambil anak pungut, kemudian oleh anak pungut oleh orang tuanya pungut, berarti yang mengambil anak dihibahi dengan ini rumah dan sekaligus ya tempat ini untuk bagian kamu, hanya itu saja. Hanya ijab qabul, tidak ada qabd yang kita pakai tekstual, qabdnya dengan menggunakan mindah. Kalau memang itu barang yang tidak bisa dipindah, harus takhliyah, harus mengosongkan seperti yang ada di dalam kitab fikih. Itu tekstual yang nanti harus kita perlu kontekstualisasikan sesuai dengan kondisi di negara muwatonah, di negara bangsa seperti di Indonesia. Terutama masalah zakat barang itu kita harus paham di dalam konteks negara muwatonah, negara bangsa dengan negara khilafah, dengan negara Islam. Nah, ketika dikasihkan itu terus yang mengambil anak itu mati. Nah, kemudian anak ponakan-ponakannya menuntut, dianggap hibahnya karena hanya sebatas ijab qabul tidak sah. Nah, terus dengan berdasarkan Imam Syafi'i. Namun dari bagi anak yang diambil pungut ini pun juga nggak kalah pentingnya. Dia mengundang kiai yang menggunakan pakai metode a'immatus salasah yang tidak perlu qabd. Akhirnya nggak bisa selesai dalam hal ini. Menurut Imam Syafi'i yang tidak takhliyah berarti tidak sah. Kalau menurut a'immatus salasah sah. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Nggak bisa diselesaikan. Di dalam hal ini karena hukum interaktif, karena hukum sosial, maka disesuaikan dengan undang-undang. Lah undang-undang di dalam hal ini hibah itu bisa sah tidak dengan ijab qabul, tidak dengan qabd naqlul milki, tapi dengan sertifikat. Walaupun bagaimanapun kalau belum disertifikatkan belum sah. Jadi yang harus kita jabarkan, harus kita gunakan yang semacam ini, dan pemerintah berhak untuk menentukan yang semacam ini karena dalam rangka faslul khusumah untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan yang bersengketaan. Contoh lagi dalam masalah yang urusan sosial, pernikahan. Pernikahan itu kalau kita berbicara pada Imam Syafi'i, alhamdulillah di dalam konteks Indonesia ini banyak yang menggunakan Syafi'iyah, yang tentunya harus ada wali, ada syaitani, ada zaud, ada zaujah, sudah jelas. Tapi kalau kita berbicara pada mazhabnya Imam Maliki, Imam Malik, tidak perlu adanya wali, tidak perlu adanya saksi. Pokoknya yang penting ada wali,
Namun sebelum nanti kumpul disaksikan di hadapan orang banyak dengan walimah sudah cukup. Tapi kalau menurut Hanafi tidak usah wali atau wali siapa saja yang diangkat oleh wanita itu bisa. Tapi ini hanya perbincangan di dalam masalah hukum syariat, hukum fikih. Karena ini hukum menyangkut sosial, yaitu antar interaktif satu dengan yang lain, tidak bisa kita menggunakan persengketaan yang ada di sini. Walaupun sampai merumuskan ada khilafiyah bagaimanapun tidak akan berguna. Nah, yang berguna bagaimana? Keputusan pemerintah di sini pernikahan ya harus dengan wali dan seterusnya, dan ada catatan. Kalau tidak dalam catatan, walaupun sudah sah, dianggap tidak sah cara pemerintah. Ini berhak pemerintah menentukan yang semacam itu, yang sehingga ketika anaknya nanti menuntut warisan tetap gak akan pernah dikasih. Nah, siapapun lah, kalau ini menurut syariat diperbolehkan, ya sudah kamu tuntut syariat saja, jangan ada nuntut pemerintah. Karena kamu bertentangan dengan syariat urusan pribadi, ya kamu urusin pribadi. Jangan geger di hadapan pemerintah. Ini yang harus kita pahami di dalam menentukan hukum, bedakan antara hukum sosial dengan hukum pribadi. Termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah ekonomi, tentang masalah sah dan tidaknya sebuah transaksi. Nanti mungkin di dalam sebuah transaksi masalah jual najis, barang najis itu saja kalau Syafi'i nggak sah. Kalau Hanafi tidak masalah, pokok yang penting manfaat. Sebelum saya membicarakan soal bagaimana metodologinya kok bisa terjadi perbedaan pendapat, itu karena perbedaan persepsi di dalam masalah hadis, apakah anjing itu najis apa tidak, di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa anjing itu najis, Hanafi mengatakan tidak, Maliki juga mengatakan tidak, karena memang tidak ada dalil Quran dan hadis satupun yang mengatakan asu itu, anjing itu najis. Nah, tapi bukan berarti Imam Syafi'i ngawur, tidak ada dalilnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan itu najis karena pakai dalil iltizam. Dalil iltizam kalau secara logis, yang kalau di dalam usul fikih disebut dengan dalil isyarah, malayatawa kabusidquhu ala izmarin padalla ala ghairil maksud. Itu disebut dengan dalil isyarah kalau cara usul fikih, yang sehingga menurut Imam Syafi'i bahwa asu itu najis mughaladzah karena ada hadis idza walagha fi walagul kalbu fi inayahatikum falyaksilu sab'a marratin ihdahuna biturab, atau ada hadahuna biturab. Dan di situ aku harus dibasuh dengan 7 kali, yang salah satunya dengan debu. Kalau di situ dibasuh 7 kali, bahkan salah satunya dengan debu, ini berarti menunjukkan najis. Nah, tapi Hanafi dan Maliki mengatakan apakah segala sesuatu yang diperlukan dibasuh itu najis? Kita mandi harus membasuh, tapi juga tidak najis. Kita wudu juga harus basuh, makanya juga najis. Aku tidak najis. Jangan sampai dikatakan bahwa setiap perkara yang wajib dibasuh itu adalah urusan najis. Nah, ini perbedaan dari sana. Sedangkan Rasulullah melarang, naha Rasulullah an samanil bagi wa samanil ujratil bagi wa samanil kalbi. Nah, kalbi yang tidak boleh ini bagaimana? Apakah di situ karena najis? Nah, Imam Syafi'i mengatakan karena najis, yang akhirnya dikembangkan semuanya perkara-perkara yang najis tidak diperbolehkan untuk dijual. Nah, cara Hanafi, cara Syafi'i, aku Hanafi enggak ada dalil yang mengatakan najis itu tidak boleh dijual. Yang penting adalah manfaat. Segala perkara yang manfaat bisa dijual belikan. Ini khilafiyah di dalam masalah urusan fikih bainal mazahib. Namun yang dilaksanakan di Indonesia untuk yang mengatakan sah dan tidak, kata sah ini kalau ada yang sampai tidak mengikuti aturan bisa dituntut di hadapan hakim. Berarti sah dan tidaknya di dalam masalah ekonomi ini yang disahkan oleh OJK, yang disahkan oleh pemerintah dalam hal ini yang dalam bidangnya. Fikih nggak bisa. Walaupun kamu katakan jual beli kencing tidak sah, tapi karena sudah menjadi pupuk organik, pemerintah mengesahkan, ya sudah, nanti ya harus dibayar semacam itu. Nah,
ini loh. Nah, jadi apakah ini bertentangan dengan Imam Syafi'i? Enggak. Makanya yang perlu kita ketahui bahwa hukum-hukum yang telah dirumuskan oleh para a'imah yang bidangnya sosial ini hanya sebagai bahan. Nah, sebagai bahan untuk pemerintah di dalam merumuskan hukum dan menjadikan undang-undang yang nanti tentu pemerintah harus mengambil yang sikap yang tegas, yang diambil yang mukhtar, yang kondisional. Ini menjadi bahan. Bukan terus berarti setelahnya khilafiyah kita bisa melakukan seenaknya saja. Tidak. Makanya karena kesalahpahaman yang semacam itu seperti karena menganggap orang lainnya kafir yang sehingga bisa dibunuh, itu nggak boleh. Walaupun kamu etika semacam itu silahkan. Selain kamu itu kafir silahkan, nggak masalah. Selain kamu itu salah silahkan. Tapi tidak boleh mengimplementasikan sampai dengan teror, implementasikan dengan cara melakukan kekerasan. Kenapa? Ini urusannya hukum sosial, bukan urusan syariat. Nah, hukum sosial ini hubungannya adalah ketetapan undang-undang pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di dalam masalah mengambilnya itu harus dengan hukum yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, yang kalau dalam kitab fikih disebut dengan qaul mukhtar. Qaul mukhtar itu apa? Adalah qaul yang sesuai dengan kondisional, walaupun kadang-kadang itu tidak kuat, tapi karena berdasarkan kebutuhan, karena berdasarkan maslahah, sehingga perlu dipilih. Kalau dicontohkan seperti di dalam tawaf yang menyaratkan suci, kecuali yang tidak menyaratkan suci seperti Hanafi, di mana kalau salah itu menyaratkan suci, yang menurut Imam Syafi'i sentuhan antara perempuan dengan laki-laki itu membatalkan ketika sama besarnya. Menurut qaul jadid, tapi menurut qaul qadim yang membatalkan adalah yang menyentuh, tidak yang disentuh, karena bertendensi dengan firman Allah aula mastumun nisa, di mana lafaz aula mastumun nisa niku fiil yang dipindah kepada wazan fa'ala lil musyarakah bainasna ini fa aksara al musyarakat wa yaf'ala hadu ma yaf'alul akhar hatta yakuna kullu minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Berarti ada yang fa'il, ada yang maf'ul. Berarti yang batal itu yang lamas, yang mulamis, bukan al-mulamas, bukan yang disentuh. Nah, ini qaul qadim mestinya nggak bisa dipakai. Tapi dalam kondisi sekarang yang sulit kita hindar, maka ulama-ulama seperti Imam Nawawi memilih yang tidak batal. Imam Rafi memilih yang tidak batal. Kenapa? Ini yang disebut dengan qaul al-mukhtar. Kenapa? Yang kondisional. Nah, yang semacam ini. Nah, makanya nanti urusannya fikih yang semacam itu pemerintah mengambil yang kondisional. Ini betul. Makanya ketika nanti kita hubungan dengan urusan sosial, kembalikan kepada undang-undang yang ada di dalam pemerintah. Tapi pemerintah harus minta pertimbangan kepada ahli hukum yang di situ mengambil dari beberapa kaulnya ulama, yang penting cocok. Makanya ada tahun yang kemarin lalu saya diundang di Kemenak Jawa Timur untuk memberikan tanya jawab masalah hukum. Itu pun saya dibatasi dengan tidak usah berbicara, terbatas dengan Naimatul Arba'ah. Yang penting ada cantolan. Nah, yang penting bisa dipakai, dikondisikan di Indonesia. Semacam itu. Nah, maka seperti masalah wakaf dan lain sebagainya, kita tidak usah jumut, tapi perlu dikontekstualisasikan sesuai dalam negara bangsa. Penting. Ketiga, ini kalau hukum sosial, jadi hukum sosial itu yang hubungan dengan interaktif seperti pernikahan, jual belian dan sebagainya. Ini lihatlah bagaimana undang-undang di pemerintah. Toh, apakah melanggar dengan Syafi'i? Enggak. Imam Syafi'i mengatakan di situ andai kata tidak sah, tapi naklul milki juga boleh. Nah, kita isqatul hak juga boleh dengan walaupun dengan saman. Oleh karenanya Imam Syafi'i hanya pemerintahan yang di situ menurut Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Tapi kalau di situ uangnya juga halal dan sebagainya, makanya di sini untuk pemerintahan Indonesia ya yang menyembadani dari kedua pihak yang sama-sama ridho ya sudah. Nah, ditetapkan di situ. Ini ketika ini saya belum bicara manhaj, itu bisa menjelaskan masalah metode, tapi wilayahnya.
agar kita itu tidak gampang-gampang langsung menurut imam iki salah, menurut imam iki salah. Terus karena ini urusan sudah ada dasarnya, sudah ada hadisnya, sudah ada Qur'annya, lalu kita bisa mengimplementasikan hukum dengan seenaknya sendiri. Gak boleh. Sudahlah katakan, misalnya seperti tadi, orang-orang yang mengatakan boleh amar ma'ruf nahi mungkar kalau mampu. Nah, misalnya, nah, ya walaupun ada dasarnya, boleh. Maksudnya apa itu? Maaf, seperti ada kitab yang mengatakan di Indonesia itu adalah kafir harbi makhduh sehingga boleh diperangi, boleh dirampas. Misalnya, umpama pendapat yang semacam itu, kita bisa mentoleransi pendapat yang semacam itu, kita bisa menerima pendapat yang semacam itu, asalkan hanya sebagai etikot belaka, sebagai apa itu namanya kajian ilmiah belaka, tapi bukan implementasi. Kalau implementasi karena ini masalah sosial, yaitu harus urusannya dengan undang-undang negara. Gak boleh mengambil apa itu namanya kehendaknya sendiri, atau menurut saya boleh, menurut hukum ini boleh, hadisnya soleh, nggak bisa. Kita lihat. Baru yang ketiga itu adalah wilayatul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kalau wilayahnya Umar tadi sudah saya sampaikan, wilayahnya, hukumnya semuanya masyarakat, baik porak, baik orang apa itu baik dari pejabat, bakul tomat, pak camat, semuanya di bawah hukum ini, di bawah wewenang pemerintah, di dalam kekuasaan pemerintah. Tapi dalam masalah pemerintah hanya khusus di dalam urusan lahir. Makanya saya kagum dengan Gus Dur pengaliman di dalam masalah kitab fikihnya, sampai beliau ketika ada apa itu namanya pernyataan dua menteri tentang apa itu tentang kesesatan Ahmadiyah, itu gak benar. Lu bukan Gus Dur mengatakan Ahmadiyah bukan sesat, tapi lihat wilayahnya siapa. Pemerintah tidak berhak untuk mengatakan ini aliran sesat, ini aliran yang tidak sesat, nggak berhak. Itu kalau di dalam khilafah nubuwah tadi punya hak. Kalau pemerintah nggak punya hak, ini aliran sesat atau tidak sesat, tapi urusannya ini mengganggu masyarakat apa tidak, ini mengganggu sosial apa enggak, keamanan enggak. Kenapa? Hukumnya yang sah menurut wilayahnya pemerintah adalah hukum sosial, hukum yang hubungannya dengan interaktif. Makanya kalau dinasti semacam ini membahayakan. Contoh seperti tahun kemarin, tahun berapa itu saya lupa, MUI di Malang menyentuhkan sholat dengan bahasa Indonesia itu sesat. Yang kemudian akibatnya siapa? Gus Roy, ya Gus Roy, petinju di penjara. Nah, sampai berapa tahun gara-gara melakukan sholat dengan bahasa Indonesia. Loh, ini salah sasaran ini. Jangan sampai urusan kesesatan ini diserahkan pemerintah. Gak boleh pemerintah urusan sesat dan tidak, itu gak boleh. Itu mengganggu apa tidak gitu. Karena itu urusan batin. Toh kalau kita bicara soal sholat dengan bahasa Indonesia, menurut Abu Hanifah boleh kita sholat dengan terjemahan. Itu hanya gak cocok dengan sholatnya Imam Syafi'i. Tapi kok sampai di penjara, ini loh. Kita harus tahu wilayahnya. Kamu itu siapa? Tugasmu yang mana? Wilayahmu yang mana? Nah, ini. Tidak semata-mata yang dikatakan sesat oleh MUI, lalu pemerintah boleh membubarkan. Tidak boleh. Itu bukan urusan keadilan ini. Nah, ini nanti kita harus tahu duduknya MUI ini yang mana ini loh. Nah, yang mana? Apa kiainya pemerintah? Apa ulama warasatul anbiya? Apa golongan ulamanya orang awam? Yani muat. Ini harus kita bisa mendudukkan diri kita. Nah, biar kita gampang. Nah, yang sehingga keputusan MUI harus dipakai oleh pemerintah, tidak bisa itu.
Yaitu nanti akan ada korban-korban orang-orang yang dianggap aliran sesat karena sentimen dengan orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Bahaya. Yang ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Nah, untuk ulama alladzina hum warasatul anbiya, ini golongan ahli hikmah. Ini wilayahnya hanya kepada orang yang khusus, orang yang tertentu yang mau mengikuti kepadanya. Dan dalam bidang khusus, dalam bidang batin saja. Makanya seperti Nahdlatul Ulama misalnya, ini wilayahnya hanya orang yang mau ikut dalam Nahdlatul Ulama, tidak boleh sampai menyesatkan orang lain atau menyalahkan orang lain, kecuali dalam rangka untuk membentengi begitu saja. Makanya mulai dulu itu nggak pernah NU itu membatalkan pengamalannya Muhammadiyah, hanya karena mereka itu sering membid'ahkan, terus akhirnya kita hanya menjawab begitu saja. Nah, ini jadi orang itu ya untuk orang-orang itu saja dan bidang-bidang batin saja, tidak bisa mengatur dalam masalah urusan lahir, urusan sosial. Itu urusan sosial tetap kita kembalikan kepada pemerintah. Makanya apa yang telah diputuskan dalam organisasi ya nggak bisa kita gunakan kecuali itu ada dorongan atau sama dengan hukum yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Dan di dalam al-ulama alladzina hum warasatul anbiya, karena ini masih ada ada pembagian lagi. Ini biasanya hanya satu yang ulama warasatul anbiya ahli hikmah, tidak semuanya orang bisa mengikuti. Hal ini hanya khusus orang-orang yang mampu mengikuti, tidak bisa diekspor pada orang-orang awam. Jadi seperti cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Orang-orang yang tahu tentang hal-hal yang siri, Nabi Khidir ketika berangkat dengan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa sudah diberi peringatan jangan bertanya kalau kamu akan mengikuti saya sebelum saya mengatakan kepada kamu, tapi ternyata Nabi Musa enggak kuat. Fantolako kata idalak ya gulaman fakotalah, ketemu Nabi, ketemu anak gulam, langsung dibunuh. Terus fantolako kata idalak ke safinah farakoha, ketika masuk dalam kapal langsung dibuang, langsung dilempar. Kemudian kalau akhirat talikut itu berikut alakut jita syai'an imro. Lalu ketika ketemu dengan bangunan langsung dibangun, bangun rusak bisa dibangun. Nabi Musa protes. Kenapa? Menurut Nabi Musa, namanya merusak kapal itu ghasab, itu merusak barangnya orang lain, haram. Tapi Nabi Khidir ngerti ini masalah khosoh. Kamu tahunya rusak, tapi saya bukan rusak. Ini adalah saya memperbaiki. Sebab apa? Wa masafina tufakar masakina ya'maluna fil bahri wa kana warahum maliku yakhudhu bila safinatin ghasba. Saya merusak kapal ini bukan untuk merusak, tapi untuk menjaga, untuk menyelamatkan kapal. Sebab di belakangnya ada orang yang akan mengambil kapal dengan cara ghasbah, supaya tidak diambil saya rusak. Nah, ini untuk orang khusus saja, jangan diberikan kepada orang umum, nggak nutut. Nah, ini seperti halnya yang sekarang terjadi, anak-anak Banser menjaga gereja. Bagi orang-orang yang nggak paham langsung itu mana ana ila maksiatin karena syarikanlah, menjaga maksiat, membantu kepada maksiat berarti maksiat dan lain sebagainya. Ridho dengan kufur, urusan ridho dan itu urusan batin, urusan di dalam hati. Nah, perlu diketahui bahwa kalau di dalam urusan khosoh, Banser menjaga gereja, waktu niku adalah untuk menjaga persatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa? Karena memang ada indikasi-indikasi orang-orang minoritas dalam keadaan tertentu itu terancam untuk diteror. Makanya dijaga dalam rangka mendapatkan keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau nanti diteror dan kemudian banyak korban, ini yang jelek juga orang Islam.
Yang jelek juga orang Islam, dianggap orang Islam itu teroris, dianggap orang Islam itu radikal dan sebagainya. Maka dalam rangka menyelamatkan dijaga. Tapi orang yang luar tidak paham, wah itu haram karena membantu maksiat. Membantu maksiatnya di mana? Dibantu nggak dibantu, tidak ada, ditelaksana. Ini untuk khosoh. Untuk orang yang semacam ini nggak bisa diekspos untuk orang umum. Nah, yang bisa diekspos yaitu wilayahnya buat. Buat itu memang orang-orang yang wilayahnya kepada batinul amah, ngurus batinnya orang umum. Ini fatwa-fatwa yang universal. Fatwa yang memang urusan umum, yang urusan mendasar, tidak urusan yang khusus-khusus. Yang khusus-khusus itu tidak bisa orang awam itu memahami, nggak bisa. Karena seperti kalau merusak tadi itu, contoh kalau kita operasi, ini kalau secara zahir ya haram. Wong kita bedah diri atau idrar kepada diri kita, haram. Tapi dokter maksudnya untuk merusak diri kita, dalam bukan hanya merusak, tapi tujuannya untuk mengobati, sehingga tidak haram, maka harus. Lagi orang awam haram itu, karena la doror wali diror semacam itu lah dia. Makanya tidak bisa, bukan wilayahnya orang awam di sana. Nanti wilayahnya buat, yaitu yang ngurus batinnya orang-orang awam. Berarti tata cara sholat, tata cara ibadah, tata cara muamalah yang sifatnya universal, yang sifatnya umum, bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang tentunya hal ini yahtalifu bi ikhtilafil azman wal ashkhas, perlu kita melihat situasi, kondisi wal domisili di masyarakat kita. Makanya walaupun toh orang-orang kuno kita, para ulama-ulama kita di dalam merumuskan menjual barang yang majhul ini tidak diperbolehkan, tapi kenyataannya para ulama-ulama juga sudah melakukan menjual ketela pohon yang ada dan ya biasa ini. Tapi kenapa nggak disampaikan? Tapi dia melaksanakan, karena kalau disampaikan ini malah menjadi bahaya. Sudahlah dia melaksanakan sendiri. Kalau nanti ada orang tanya, ya silakan nanti diberi penjelasan. Kalau tidak, sudah nggak usah dilaksanakan. Maka disinilah sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti kalau melihat ulama melaksanakan, tapi harus itu konsepnya, kalau kita akan melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh ulama, harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, jangan langsung ya itu melaksanakan hasilnya. Nah itu mungkin ada alasan-alasan yang kamu tidak tahu. Makanya tidak boleh ketika ada seseorang mengetahui orang alim melakukan sesuatu, terus kita mengikuti tanpa bertanya terlebih dahulu. Nah ini yang prosedurnya yang semacam itu. Sebab apa? Mungkin ulama itu mempunyai alasan tersendiri, punya alasan-alasan yang kuat. Setelah kita tahu semacam ini,